Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayu Ma'arif dengan NIM 03071382429072 dengan asisten Kak Bening Alia Khatulistiwa dengan mata kuliah praktikum biologi dasar. Dan di sini saya akan membawakan dan akan menjelaskan tentang materi yaitu peta topografi lanjutan dan pengenalan peta geologi. Peta topografi ialah peta yang menggambarkan proyeksi vertikal Roman, muka bumi tercakup di dalam penyebaran bentuk dan ukurannya sehubungan dengan geomorfologi yang berada pada suatu wilayah, pada suatu planet ataupun yang tercantum pada komponen-komponen dalam suatu wilayah tersebut. Dan yang sangat diperhatikan dalam peta topografi ini adalah yaitu ada garis kontur atau garis ketinggian dan pola penyaluran sungai dan budidaya manusia. Dan untuk sifat-sifat kontur itu ada 3 di sini saya jelaskan, yaitu pertama itu berbentuk kurva tertutup yang dimana itu merupakan garis khayal yang menghubungkan lokasi-lokasi yang memiliki ketinggian yang sama dan tidak bercabang dan berpotongan. Jadi suatu garis kontur itu tidak memiliki perpotongan dan tidak memiliki percabangan dengan bersatu sama lain dengan garis kontur lainnya. Terus yang ketiga, tidak tergambar jika melewati bangunan. Jadi garis kontur itu menunjukkan kesamaan tinggi permukaan bumi tanpa terdapat suatu objek yang berada di atasnya ataupun terdapat bangunan yang berada di atas garis kontur tersebut. Lalu yang kedua itu ada interval kontur. Interval kontur adalah garis yang menunjukkan perubahan ketinggian. Perbedaan antara garis kontur disebut dengan kontur interval yang tergantung pada medan peta tersebut, yang dimana pada gunung garis kontur akan sangat dekat dan kontur interval mungkin besarnya sampai 100 meter, menunjukkan lahan kemiringan dan ketinggian karena ada perubahan besar di garis ketinggian tersebut. Ciri-cirinya tuh interval kontur ada jarak tegak antar 2 garis yang berdekatan, jarak antar 2 bidang mendatar yang berdekatan, dibuat sama pada peta topografi dan berbanding balik dengan skala peta. Yaitu ada 3 metode interpolasi garis kontur, yang mana tuh metode interpolasi garis kontur itu memberikan posisi atau nilai pada garis-garis kontur tersebut. Intinya tuh seperti itu, dengan menghubungkan titik-titik nilai yang sama untuk menentukan suatu ketinggian lokasi. Nah, yang secara lebih akurat, yang pertama itu ada linear. Kalau linear itu menggunakan nilai di antara 2 titik data bersifat linear ataupun konstan. Terus ada bilinear, perpanjangan dari interpolasi linear yang digunakan untuk 2 dimensi seperti peta kontur, mempertimbangkan nilai di tempat titik data terdekat. Terus yang ketiga itu ada kringing, yaitu metode statistik yang memberikan nilai tertentu pada hubungan antara titik-titiknya. Nah, itu materi selanjutnya adalah peta geologi. Peta geologi adalah peta yang menggambarkan kondisi batuan, struktur geologi pada suatu wilayah menggunakan warna, simbol, legenda, dan corak. Terus apa sih kegunaan peta geologi? Yang pertama itu adalah mencari dan meneliti batuan bumi, mengetahui jenis formasi, mengetahui kandungan mineral di wilayah tersebut, lalu mengetahui rawan geologi ataupun mitigasi bencana dalam kegiatan geologis dan eksplorasi sumber daya mineral dan energi. Adapun cara membaca peta geologi yaitu dengan mengidentifikasi judul, skala, legenda, terus memeriksa orientasi, menafsirkan simbol, mengidentifikasi berbagai satuan batuan, menentukan umur, kontak antar batuan A dengan batuan B, dan identifikasi struktur pada peta, menentukan strike depth, dan menafsirkan sejarah cerita geologi. Nah, ini termasuk simbol-simbol yang mungkin akan terdapat dalam peta yang kemungkinan akan muncul di dalam komponen-komponen peta, seperti ada sesar, ada dolomit, granit, basalt. Warna-warna juga terinferensi dari peta-peta dari simbol litologi batuan dalam peta geologinya. Nah, ini ada komponen-komponen peta geologi. Terdapat legenda, yaitu
diagram menjelaskan simbol, ada skala, yaitu skala jarak antar lapangan, panah utara, garis kontur, formasi geologi ini formasi ditampilkan dengan menggunakan warna polos atau polos khas. Pada setiap formasi diberi label sesuai usia dalam skala waktu geologi. Terus ada fitur struktural, yaitu sesar, lipatan, ataupun mungkin litologi ataupun deformasi lainnya. Dan ada fitur budaya, jalan, bangunan sungai, dan ada pun garis kisi, informasi marginal, informasi tambahan seperti siapa yang membuat, sumber dari mana data ini didapat, dan yang terakhir itu adalah catatan penjelas, yaitu sejarah geologi, sumber diameter dan informasi-informasi yang detail lainnya. Dan ya, terima kasih telah menonton video penjelasan tentang peta topografi lanjutan dan pengenalan peta geologi. Saya Ahmad Ma'arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.